Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Jadi salah satu kriterianya adalah manusia akhir zaman, ya, dia tidak memperdulikan agama. Nah, kalau agama sudah tidak diperdulikan, artinya ya ini tentu agama yang benar ya, agama yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Nah, kalau ini tentu tidak diperhatikan, saudara, tentu moral orang-orang seperti itu pasti akan merosot, pasti akan seperti dunia. Ya, karena itu Alkitab katakan manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara tahu ayat yang kita baca ini sedang digenapi. Dan sekarang saudara dan saya sedang berada di zaman di mana orang lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, hidup mementingkan diri sendiri. Saudara. Beberapa minggu yang lalu, kalau saudara lihat di TV, di media sosial, ada seorang bapak yang gara-gara anaknya minta uang jajan, 2 anak dibantai, dibunuh, dimasukkan ke dalam got. Pernah lihat itu? Dengar itu? Saya pikir dulu ya pepatah berkata orang tua itu harimau yang garang itu tidak pernah memakan anaknya, apalagi manusia. Tapi sekarang sudah beda, saudara. Kenapa? Karena manusia ini hidup mementingkan diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, saudara. Dan orang yang mencintai, orang yang mementingkan diri sendiri, saudara, itu disebut orang yang narsis. Katakan sama-sama, narsis. Ya, saya percaya istilah ini tidak asing bagi saudara, betul ya? Narsis, saudara. Nah, narsis itu diambil dari bahasa atau kata narsisme dari orang Belanda, yang berarti perasaan cinta, ya, perasaan mengasihi terhadap diri sendiri yang berkelebihan. Haleluya, bisa diikuti ya, ditayangkan ya, supaya teman-teman kita yang di rumah juga bisa menyimak dengan baik. Saya sudah persediakan semua PowerPoint-nya, gambarnya. Ya. Nah, narsis itu sendiri, saudara, adalah seorang tokoh dari mitologi Yunani, saudara, yang bernama Narcissus, saudara. Dia adalah seorang yang sangat tampan, ganteng sekali, dan dia dicintai oleh banyak makhluk. Kita tahu Yunani ya, mitologinya itu bahwa mereka punya banyak dewa-dewa, saudara, ya. Dan banyak makhluk-makhluk yang bisa berhubungan, berelasi dengan dewa-dewa itu, saudara. Nah, suatu hari ketika Narsisus ini ya, dia bermain, saudara, di sebuah hutan, dan dia menemukan, saudara, ya, ada sebuah danau yang sangat jernih airnya, saudara. Lalu ketika dia mendekati danau itu, saudara, dia melihat ada sebuah bayangan yang adalah bayangannya sendiri, saudara, yang memantul dari air yang jernih itu, saudara. Nah, ketika dia melihat bayangannya, saudara, dia menjadi tertarik dengan bayangannya itu, saudara. Dan hampir setiap hari dia berkunjung, dia bermain ke danau itu hanya untuk melihat bayangannya, saudara. Dan akhirnya dia menjadi sangat mencintai bayangannya sendiri, saudara. Tapi satu kali, saudara, tanpa sengaja, ketika dia berada di tepi danau itu, saudara, dia terpeleset dan jatuh ke danau itu. Dan karena dia tidak bisa berenang, dia tenggelam di danau itu, saudara. Lalu dia mati di situ. Lalu kemudian setelah kejadian itu, tiba-tiba muncullah sebuah bunga di tepi danau itu. Dan akhirnya bunga itu diberi nama bunga Narsisus, saudara. Karena orang menganggap bunga itu adalah jelmaan dari Narsisus, saudara. Nah, kisah ini mau menceritakan, saudara, seseorang yang sedemikian mencintai, mengasihi dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau orang yang suka narsis itu artinya orang yang mencintai dirinya sendiri, saudara. Haleluya. Saudara pernah narsis ya? Kita semua pernah. Ya, tentu dalam kadar tertentu itu baik adanya. Seperti itu. Karena Alkitab juga berkata kalau kita mengasihi orang seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Ya, kita juga kadang perlu mengasihi diri kita sendiri, saudara. Tapi kadarnya jangan melewati batas.
Nah, saya coba menelusuri saudara, apa sih ciri atau tanda orang yang narsis itu saudara? Di antaranya saudara, ya, orang itu akan merasa lebih unggul dari orang lain. Lebih unggul dari orang lain. Ya, selalu ingin dianggap lebih hebat, lebih luar biasa, lebih unggul, dikagumi oleh banyak orang saudara. Ya, memiliki sikap sombong dan merendahkan orang lain. Pokoknya orang lain tidak boleh lebih dari dia. Entah itu pakaian, entah itu dalam hal berbicara, apapun itu saudara. Ya, dia terobsesi dengan kecantikannya. Ya kan? Coba kalau orang narsis kan suka selfie kan, ceng gitu kan. Di upload di Facebook. Untuk apa? Untuk apa? Coba tanya motivasinya. Jujur, kita jujur. Kita sering upload sesuatu kan kepingin dipuji. Betul nggak? Dilihat. Itu sih dalam kadar tertentu masih oke-oke. Tapi kalau apapun difoto, ya cek di mana cek gitu kan, di-upload, saudara, itu penyakit saudara. Itu sakit orang itu. Betul. Itu penyakit gila puji. Narsis namanya saudara. Ya. Terobsesi dengan kepintarannya. Termasuk apa yang dimilikinya. Hati-hati saudara. Suka iri terhadap orang lain. Kalau orang lain ada, dia harus ada. Ibu-ibu, betul? Enggak ya, puji Tuhan. Ya, suka melebih-lebihkan sesuatu dari dirinya sendiri, saudara. Beberapa waktu yang lalu, anak saya yang kecil, saudara, ya, dia ngomong sesuatu, saya tahu ini tambah-tambahkan. Saya tanya dia, papi tanya kamu, itu benar nggak? Jangan kau tambah-tambahkan. Karena kelihatan orang yang menambah-nambahkan sesuatu, saudara. Nah, itu narsis, saudara. Alkitab berkata, kita sekarang ada di masa, di zaman di mana orang lebih mencintai dirinya sendiri, saudara. Nah, ini nggak beda jauh dengan apa yang Alkitab katakan, ya, yakni pada zaman Menara Babel, saudara. Di zaman Menara Babel, saudara, orang hidup hanya mementingkan diri sendiri. Mereka mencari nama untuk dirinya sendiri. Di situ nama Tuhan tidak pernah disebutkan lagi oleh manusia. Manusia hanya mau ya dikenal namanya, saudara, ya, dan manusia hanya ingin mempermuliakan namanya sendiri, saudara. Apapun yang dilakukan hanya untuk mencari namanya sendiri, saudara. Bahkan ya seperti yang saya sampaikan 3 minggu yang lalu, saudara, yang namanya penyembahan, yang namanya ibadah, saudara, itu tadinya hanya untuk Tuhan, saudara, tapi diubah ya menjadi menyembah untuk dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau saudara baca tentang Menara Babel, saudara, ya, nah mereka membangun menara itu sangat tinggi, katanya ya sampai ke langit, saudara. Saya tidak tahu berapa tingginya persis, saudara, tapi saya telusuri di internet, saudara, itu diperkirakan kurang lebih 2484 meter, saudara, tingginya, saudara. Tinggi nggak? Tinggi banget. Wong, menara atau gedung yang paling tinggi sekarang itu ada di mana? Di Dubai. Ya, yang namanya Burj Khalifa, saudara. Setinggi 828 meter, saudara. Itu menembus awan. Satu kali kita pasti pergi ke sana, amin. Kalau enggak nanti kita ke surga, kita bisa lihat semuanya. Ya. Nah, sangat tinggi menara, saudara. Nah, sebenarnya tujuan awal ketika menara itu dibangun, fungsinya adalah untuk ibadah. Kenapa? Karena menara itu seperti gambaran lift atau eskalator yang digunakan untuk mengundang Tuhan turun ke dunia. Ketika Tuhan turun ke dunia, lalu kemudian dia akan masuk ke tempel, ke baitnya, saudara. Lalu di situ dia bisa menerima penyembahan dari manusia. Ya, tapi manusia sekarang mendirikan menara bukan untuk menyembah Tuhan, melainkan menyembah dirinya, yakni memuliakan namanya sendiri, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, bukankah kita sekarang hidup di zaman seperti itu? Orang lebih fokus kepada dirinya sendiri, bahkan ibadah pun sudah tidak berpusat kepada Tuhan. Saya perlu ingatkan saudara, tekankan saudara,
berulang-ulang tentang ini. Banyak sekali ibadah yang dilakukan termasuk gereja Tuhan. Tidak berpusat kepada Tuhan lagi. Tapi ibadah dilakukan berpusat kepada diri sendiri saudara. Manusia-manusianya saudara. Pertanyaan yang pertama yang harusnya ketika orang beribadah ya adalah apa yang Tuhan mau. Mestinya ditanyakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Sekarang berubah. Padahal pertanyaan yang paling penting ketika orang datang beribadah, Tuhan apa yang kau mau sih? Kan ibadah itu adalah penyembahan. Namanya penyembahan itu kita mempersembahkan, bukan meminta-minta. Betul? Karena kalau saudara baca di kitab Imamat saudara tentang ibadah, maka Tuhan berfirman, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Karena itu Tuhan yang kehendaki. Karena itu yang menjadi hatinya Tuhan. Kamu harus lakukan seperti ini. Nah kalau kamu lakukan, kamu akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ibadah zaman sekarang tidak seperti itu. Yang dipikirkan, saudara, pertama kali bukan lagi apa yang Tuhan mau. Yang dipikirkan bukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang dipikirkan adalah aku dan apa yang menyenangkan aku. Ya. Seorang bernama Robert Weber, saudara, dia mengatakan bahwa di dalam dunia ibadah pun, ya sekarang sudah dibawa masuk yang namanya narsistik, saudara. Ke dalam ibadah saudara. Coba lihat ibadah sekarang. Mulai dari doa-doanya, lagu-lagunya, yang dinyanyikan, dinaikkan. Itu kebanyakan lagu-lagu yang dia peduli, dia mengerti. Lagu-lagu yang egosentris, self-centris saudara. Semuanya ditujukan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Sudah jarang sekali lagu-lagu pujian-pujian doksologi. Lagu-lagu pengagungan. Yang sungguh-sungguh dinaikkan, diberikan untuk memuliakan hak Tuhan. Dari hati manusia saudara. Bahkan selama pandemi ini. Saya kan sudah tidak ke Pontianak, sudah tidak ketemu teman-teman. Nah saya banyak belajar. Ya dengan khotbah di YouTube, di Facebook. Ya. Dan saya banyak melihat suasana orang mempersiapkan ibadah mereka, khotbah. Saya mendengar, ya saya tidak berkata bahwa itu salah, itu sesat saudara. Tapi khotbah-khotbah yang disampaikan, sebagian besar adalah keinginan-keinginan. Bagaimana manusia itu ditolong, disembuhkan. Bagaimana manusia mengalami mujizat. Bagaimana mengalami terobosan. Bagaimana manusia itu dipuaskan tubuh jiwa dan rohnya oleh Tuhan. Sudah jarang yang dikhotbahkan adalah bagaimana manusia mengutamakan Tuhan. Bagaimana manusia menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengikut Tuhan dan berkorban untuk Tuhan saudara. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa khotbah-khotbah seperti itu salah. Karena apa? Karena di Alkitab juga ada ditulis bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membuat mujizat. Betul? Iya. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan lupa, esensi ibadah kita adalah fokusnya harus Tuhan, bukan manusia, bukan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan manusia, saudara. Bukan pikiran-pikiran atau perasaan para manusia yang egosentris, saudara. Semuanya harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah atau Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming atau online, ya, mestinya Saudara lakukan dengan sepenuh hati. Bukan nuntut Tuhan untuk menolong saudara. Percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Anda dapatkan itu, Anda temukan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesembuhan, mujizat itu bonus lah dari Tuhan. Betul? Kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, senang gak kalau ketemu Presiden Jokowi? Hah? Ngobrol-ngobrol berdua gitu kan. Senang gak? Oh senang banget. Apalagi ketemu sama Tuhan. Raja segala raja saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu ibadah kita ya mesti fokusnya sentralnya adalah Tuhan. Tapi Alkitab berkata di akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri. Jadi semua akan dikemas untuk menyenangkan manusia, saudara.
persis sama dengan zaman Menara Babel, saudara. Di zaman Menara Babel, kalau saudara baca di Kejadian pasal 11, saudara, orang-orang hanya hidup untuk diri sendiri. Mereka mencari nama untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup dengan cara yang sangat egosentris seperti itu, saudara. Saya baca dari seorang psikolog bernama Yang Twoenge, saudara. Dia menulis banyak buku. Salah satu bukunya itu judulnya Narcissist Epidemic, saudara. Dia mengatakan bahwa zaman sekarang ada 2 kalimat yang bisa menyimpulkan kehidupan manusia, khususnya anak-anak muda. Kalimat pertama itu berbunyi, believe in yourself. Percayalah kepada dirimu sendiri. Zaman sekarang yang diajarkan, saudara, adalah percaya dirimu sendiri. Believe in yourself. Bukan believe in your parent. Believe in your pastor, in your church. Tapi believe in yourself, saudara. Jadi kalau ada sesuatu masalah terjadi, ada pergumulan terjadi, saudara, ada konflik terjadi, ada tantangan terjadi, siapa yang pertama kali engkau cari? Siapa yang engkau dengar? Jawabannya bukan Alkitab, bukan Tuhan, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan orang tua, bukan orang-orang bijak. Tapi believe in yourself, saudara. Bahaya, saudara. New Age mengajarkan ini. Ya, beda-beda tipis, saudara. Percaya diri, hati-hati. Alkitab tidak mengajarkan untuk kita percaya diri, tapi percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalimat yang kedua yang sering diajarkan dikatakan begini. You are special. Dan psikolog Yang Twoenge ini dia mengatakan 2 kalimat ini. Believe in yourself dan you are special. Itu mendominasi pikiran orang dan tindakan orang untuk berpusat kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan lagi, saudara. Persis sama yang terjadi di zaman Menara Babel. Ya, sepertinya kalau saya renungkan ya. Kehidupan dunia ini berputar kembali seperti roda. Apa yang ada sudah lama ada. Ya, dan yang akan ada sudah lama ada, kata firman Tuhan, saudara. Betul ya? Iya. Saudara, tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, Allah terus bekerja. Allah terus mencari orang yang mau tampil beda. Kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal ke-5, pasal ke-6, saudara akan menemukan orang-orang dikatakan, Alkitab mencatat, orang-orang yang setiap tindakannya, setiap perbuatannya itu semata-mata keluar dari hati mereka yang jahat. Tidak ada yang baik lagi, Tuhan melihat semua jahat. Tapi Tuhan tetap mencari orang yang mau hidup di jalannya. Dan Tuhan mendapatkan Nuh. Setelah Nuh, semua dihukum. Lalu dari Nuh turunlah semua generasi yang baru itu. Tapi tetap karena dosa itu sudah masuk dalam kehidupan manusia. Tetap membuat manusia menjadi manusia yang sangat egois. Muncullah kalau saudara baca sampai di pasal ke-11 Kejadian, kitab Kejadian. Muncullah namanya Menara Babel, saudara. Ya. Manusia hidup dengan penuh egosentris. Hanya untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Tapi di tengah-tengah seperti itu, Allah tetap masih mencari orang yang mau hidup berkenan. Orang yang mau berjalan di jalan yang akan ditunjukkannya. Jalan yang baru. Mungkin jalan itu sempit, jalan itu penuh dengan pengorbanan. Jalan itu mungkin penuh kesukaran, ada penderitaan di situ. Itulah jalan yang Yesus tunjukkan. Dan dia sudah membuka jalan itu dan dia melewatinya untuk kita. Sampai ketika dia digantungkan di atas kayu salib, saudara. Dan jalan ini 3 minggu lalu saya katakan adalah derek Yahweh, jalan Tuhan, saudara. Dan Alkitab menjelaskan setelah peristiwa Menara Babel, dia mendapatkan seorang pribadi yang ada di hatinya, orang yang berkenan kepadanya. Orang itu bernama Abraham, saudara. Tuhan berkata, aku memilih engkau Abraham, karena engkaulah yang akan meneruskan dari generasi kepada generasi hidup di derek Yahweh, di jalan Tuhan itu. Nah, karena itu hari ini saya mau ngajak kita semua masih belajar tentang Abraham ini, saudara. Kita buka Galatia pasal ketiga ayat 9 dan 29, saudara. Saya belum masuk ke inti khotbah saya, ini baru pembuka. Sudah hampir 20 menit, saudara. Galatia pasal ketiga ayat 9 dan 29.
Saya akan bacakan buat saudara. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Kita lompat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Alkitab berkata, kalau saudara saya adalah orang yang beriman, maka saudara saya akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Dan bukan hanya itu, tapi dikatakan saudara saya berhak menerima janji Allah. Saya mau tanya, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya saya percaya semua ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi kita lihat konteks ini saudara. Ya, sesuai konteks ayat ini, maka saudara saya harus mau menempuh jalan yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Kalau kita berkata kita ini di dalam iman Kristus, kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham, berarti kita harus menempuh jalan yang sama. Bukan secara lahiriah, tapi prosesnya seperti apa. Saya berharap saudara hari ini kita bisa belajar saudara. Nah, pertanyaannya, jalan seperti apa sih yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham? Dan bagaimana saudara saya bisa mendapatkan pelajaran dari orang yang bernama Abraham ini, supaya saudara saya juga bisa memuliakan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan di zaman di mana orang sangat egosentris dan begitu mencintai dirinya sendiri saudara. Nah, kita akan lihat apakah orang yang bernama Abraham ini adalah orang yang benar-benar bersih, punya motivasi yang sungguh-sungguh murni ketika dia mengikuti jalan Tuhan. Apakah dia benar-benar mencintai Tuhan? Dia mau loyal, dia mau setia, dia mau tetap beriman kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan dia pergi mengikuti jalan Tuhan karena dia terpikat dengan janji Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kalau sudah baca di Kejadian pasal ke-12 setelah pasal 11 itu kisah tentang Menara Babel. Di pasal 12 ya, ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham itu begitu luar biasa. Sudah tahu ya, sebelum Tuhan mengucapkan janji itu berkat kepada Abraham, sepanjang Alkitab, khususnya kitab Kejadian dari pasal pertama sampai pasal ke-11 saudara, ya itu hanya menuliskan 5 kali kata berkat. Dalam bahasa Ibrani disebut barak saudara. Hanya 5 kali, total 5 kali saudara disebutkan. Tapi ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham saudara di pasal 12, hanya dalam 3 ayat sudah ada 5 kali kata barak atau kata berkat itu muncul, diucapkan, disampaikan kepada orang yang bernama Abraham saudara. Buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan kepada saudara. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. 1, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 2, aku akan memberkati orang-orang. 3, yang memberkati engkau. 4, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dalam satu pasal 3 ayat disebutkan 5 kali kata berkat itu. Melebihi dari kitab Kejadian pasal pertama sampai pasal ke-11 saudara. Jadi apakah Abraham ini betul-betul dia keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, dari Haran, hanya karena janji berkat Tuhan yang begitu luar biasa itu? Apakah dia mengikuti jalan Tuhan hanya karena dia terpikat atau teriming-iming bahwa dia akan diberkati? Saudara harus tahu ya bahwa Abraham itu dia sudah kaya sebelum dia mengikuti jalan Tuhan saudara. Kenapa? Kalau saudara baca di ayat kelima pasal 12 Kejadian saudara, dikatakan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya dan segala harta benda yang didapat mereka dari dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Dia sudah kaya. Dia sudah kaya. Memang sekaya-kayanya Abraham, waktu dia mengikuti jalan Tuhan, Tuhan membuat dia lebih kaya lagi saudara. Nah, hari ini kita mau tanya, apakah Abraham mengikut Tuhan? Dia seperti orang-orang Menara Babel atau orang-orang di akhir zaman ini yang sangat mencintai sendiri. Dia keluar dari negerinya,
Karena iming-iming berkat itu yang begitu luar biasa, ataukah ada yang lainnya? Nah, untuk mendapat konfirmasinya saudara, saya kepingin saudara buka Ibrani 11 ayat 8. Kita lihat siapa Abraham itu saudara. Kenapa dia mau mengikuti jalan Tuhan saudara. Ibrani 11 ayat 8 berkata begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ternyata kitab Ibrani ini menyimpulkan bahwa Abraham itu keluar dari negerinya bukan karena cinta akan keuntungan. Bukan karena janji berkat Tuhan itu. Bukan untuk mencari nama. Tapi memang benar karena iman. Karena dia mengasihi Tuhan saudara. Iman yang seperti apa? Nah, saya akan membandingkan, menjelaskan buat saudara dari dua kejadian dari kehidupan Abraham ini. Ya, dari dua pasal yang berbeda saudara. Pasal 12 panggilan pertama, lalu kemudian pasal 22 ada sebuah utusan saudara. Saya sudah buatkan semua skenarionya, kronologi saudara. Di pasal 12 ini merupakan panggilan Tuhan pertama kali kepada Abraham untuk dia keluar dari Ur Kasdim saudara. Sedangkan di pasal 22 saudara itu menceritakan bagaimana Tuhan mengutus Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak saudara. Di kejadian 12 saudara ada perintah pergilah. Tapi di kejadian pasal 22 Tuhan juga memberikan perintah yang sama. Pergilah. Pergi kemana? Ke tanah Moria saudara. Jadi dari kejadian pasal 12 ada perintah pergilah. Dan di pasal 22 juga ada perintah pergilah saudara. Ada kesamaannya. Ya, lalu kemudian yang kedua ada kesamaannya lagi saudara. Di pasal 12 dikatakan saudara, pergilah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu. Penekanannya ada 3 yang harus dia tinggalkan. Yang harus dia lepaskan. Untuk pergi mengikuti jalan Tuhan saudara. Tapi di pasal 22 saudara, Tuhan juga memerintahkan 3 hal. Apa itu? Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Isa. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Inggris lebih jelas lagi. Dikatakan gini, take your son, your only son, and whom you love. Ambil anakmu, anak satu-satunya yang kau kasihi. Ada 3 saudara. Jadi persamaannya terdapat kejadian pasal 12 dan 22 saudara. Ada 3 hal. Yang pertama disuruh lepas, tapi yang ketiga yang 22 pasal 22 disuruh ambil untuk dikorbankan. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan untuk pergi. Tapi Tuhan tidak memberikan lokasi yang spesifik. Di pasal 12 Tuhan suruh kemana? Waktu itu belum ditujukan. Kemana? Memang tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tanah kanan itu luas sekali saudara. Di pasal 22 Tuhan juga suruh pergi. Kemana? Ke tanah Moria. Tanah Moria itu luas. Jadi Tuhan memberikan perintah untuk pergi. Tapi lokasinya tidak spesifik ditunjukkan oleh Tuhan saudara. Artinya Tuhan mau mengajarkan kepada Abraham untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan dia selalu pergi kemana? Tuhan suruh pergi, dia pergi saudara. Karena dia percaya kepada Tuhan saudara. Dia pergi meskipun lokasinya belum tahu saudara. Yang keempat, dikatakan Abraham taat. Ketika dia pergi, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia selalu membangun mezbah. Nanti kapan-kapan saya mengajarkan soal membangun mezbah ini saudara. Di pasal 12 dia membangun mezbah. Pertama di Sikem. Kemudian yang kedua antara Betel dengan Ai saudara. Di Sikem itu nanti saudara bisa menemukan satu peristiwa yang begitu luar biasa dicatat oleh Yosua pasal 24 kalau tidak salah. Ketika Yosua berkata begini, pada hari ini aku perhadapkan kau pilih. Apakah kau memilih kepada Allah yang hidup atau kepada Allah nenek moyangmu yang berhala yang nenek moyang sembah. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara. Lalu kemudian di pasal 22 Tuhan perintahkan juga untuk pergi.
Lalu di sana dia membangun mesbah di Gunung Moria, saudara, untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Jadi saudara bisa melihat ada kesamaan antara waktu Abraham dipanggil dan ketika waktu dia diutus, saudara. Tapi ada perbedaannya, saudara, di antara pasal 12 dan pasal 22. Yang pertama di pasal 12, saudara, terjadi penundaan. 3 minggu lalu saya mengajarkan, masih ingat tentang Tera, ada delay, ya saya sudah mengajarkan saudara, ya. Panggilan Abraham tertunda karena ada Tera dalam kehidupan orang yang bernama Abraham ini, saudara. Nah, tapi rencana Tuhan harus jalan, tidak boleh gagal. Tuhan intervensi. Teranya mati sehingga Abraham bisa kembali menjalankan panggilan Tuhan, ikut jalan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan enggak intervensi, Teranya masih hidup, sama seperti hidup usianya seperti Nuh atau seperti siapa yang paling tua? Arpa saya. 900-an tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan berapa lama tertunda, saudara. Akhirnya Tuhan intervensi. Teranya mati, Abraham bisa jalan lagi. Nah, tapi di pasal 22, saudara, tidak ada delay. Tuhan berikan perintah, Abraham langsung menjalankannya, saudara. Ini yang luar biasa. Tapi yang kedua, perbedaan adalah, saudara, di pasal 12 ada janji untuk Abraham. Abraham akan diberkati menjadi bangsa yang besar, namanya akan dimasyhurkan seperti itu. Tapi di pasal 22 tidak ada janji. Bahkan janji yang sudah Abraham peroleh itu malah disuruh persembahkan. Nah, waktu dipersembahkan itu artinya apa? Semua janji tentang satu bangsa yang begitu besar secara otomatis akan lenyap, hilang. Karena Tuhan berjanji lewat Abraham keturunannya, maka semua bangsa akan diberkati, saudara. Jadi di pasal 22, saudara, Abraham bukan mendapatkan janji, saudara. Tapi dia harus kehilangan janji Tuhan. Dia harus kehilangan apa yang sudah diperoleh. Dan itu artinya pengharapan yang dia nantikan bertahun-tahun yang sudah jadi kenyataan. Sekarang mesti disuruh dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Nah, saya temukan ini menjadi sebuah test of faith atau ujian iman yang sangat luar biasa, saudara. Nah, kalau saudara mempelajari tentang kehidupan Abraham, maka saudara saya sebagai keturunannya, ingat baik-baik tadi Galatia berkata begini, kita ini keturunan Abraham juga oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Maka saudara saya sebagai keturunannya, saudara dan saya juga harus melewati ujian demi ujian. Amin. Ujian demi ujian. Karena itu saudara harus mengerti, beriman bukanlah sesuatu yang gampang dilakukan, bukan juga sesuatu yang gampang sepertinya enak diomongin seperti itu, saudara. Mudah diucapkan. Kalau hari ini kita beriman, bukan langsung simsalabim jadi kenyataan, saudara. Saudara harus sadari itu, saudara. Nah, kalau saudara pelajari di kitab Kejadian, saya menemukan begini. Abraham itu nggak langsung loh mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, saudara. Ketika Tuhan berfirman di Kejadian pasal 12, saudara. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat nama masyhur. Saya pribadi berharap setelah pasal 12 saya baca, saya akan menjumpai Alkitab mencatat. Setelah itu dikatakan di pasal ke-13, 14, 15. Abraham menjadi orang yang berbahagia. Dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia dapat tanah, dia dapat ini, dia dapat itu. Dan segala macam lainnya, saudara. Tapi ternyata ketika saya membaca pasal selanjutnya, nggak seperti itu tuh. Ya, tapi malah sebaliknya. Ada banyak persoalan yang mesti Abraham hadapi dan alami. Di pasal ke-13, dia menghadapi persoalan dengan Lot. Lot tuh awalnya adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi pewarisnya, saudara. Tapi karena bertambahnya harta, kalau saudara baca benar-benar ya, waktu keluar di pasal 12, Alkitab berkata begini, Abraham membawa Sarai, membawa Lot dan semua harta bendanya, kan? Betul kan? Tapi ketika di pasal ke-13 saudara menemukan Abraham, dituliskan ya, Abraham, Sarah
lalu kemudian harta bendanya, lalu kemudian Lot. Ternyata semakin diberkati, belum tentu semakin akur, semakin bahagia. Bisa sebaliknya menghancurkan hubungan saudara. Ya. Dan Abraham imannya diuji. Dia harus terpisah dengan orang yang bernama Lot ini. Padahal Abraham ngomong gini saudara, dengar baik-baik. Waktu gembala-gembalanya kan berantem kan? Antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot berantem kan? Karena lokasi atau wilayah itu sudah tidak muat lagi untuk tempat mereka. Lalu Abraham berkata, kita ini kerabat. Dia ngomong sama Lot, kita tidak boleh bertengkar lah. Ini aja Lot, kamu lihat tanah ini. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau aku ke kanan, aku ke kiri. Tapi apa yang Lot putuskan? Dia tidak memilih kiri atau ke kanan. Dia memilih jauh. Dia putuskan hubungan dengan Abraham. Mestinya kan kalau ke kiri, saya ke kanan, kita masih dekat kok. Masih bisa berdampingan. Tapi Lot memisahkan diri. Coba lihat kehidupan Lot. Padahal dia diberkati, itu karena Abraham. Nanti mungkin depan saya mungkin akan membahas sedikit tentang Lot ini bersaudara. Ya. Abraham dia mengalami ujian begitu luar biasa. Dia harus berpisah dengan keponakannya yang harusnya mau dijadikan pewaris baginya saudara. Lalu kemudian di pasal ke-14 saudara, Lotnya ditawan oleh raja-raja di timur. Lalu kemudian dia mesti berjuang, berperang menghadapi raja-raja itu saudara. Di pasal ke-15 Alkitab mencatat dia mulai stres. Kok Bapak bisa bilang dia stres? Iya. Dia ngomong sama Tuhan. Dia mikir, ini belum punya anak ini. Di pasal 16, pasal 17 saudara, muncul persoalan yang baru. Ada Hagar dan Ismail saudara. Di pasal 18, dia mesti bergumul untuk menyelamatkan Lot lagi. Karena peristiwa Sodom dan Gomora Tuhan menghancurkan. Di pasal 20 ada masalah dengan Abimelek. Di pasal 21 dia mesti disuruh ngusir gundiknya Hagar dan Ismail anak kandungnya saudara. Dan di pasal 22 dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Sepanjang hidupnya Abraham ini dia harus melewati ujian demi ujian saudara. Jadi sebagai orang beriman, ujian iman itu harus merupakan bagian proses yang harus saudara dan saya lewati. Katakan amin. Jangan menjadi orang yang sangat cengeng. Jangan menjadi orang yang sangat mengasihi diri sendiri. Ketika ada pergumulan, ada persoalan. Asalkan itu bukan karena kesalahan ya. Dengarkan baik-baik. Saya sering tekankan ini. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Itu sebuah proses ujian iman buat kita saudara. Dan saudara dan saya pasti bisa melewatinya. Oh gak ada amin ya. Saudara saya pasti bisa melewatinya. Tuhan itu bisa pakai segala cara. Dengan tujuan supaya kita sampai kepada rencananya. Dia bisa pakai hal yang buruk. Dia bisa pakai musibah. Dia bisa pakai penyakit. Dia bisa pakai berkat juga. Tapi tujuannya adalah kita pasti bisa mencapai itu. Sesuai dengan rencananya. Haleluya. Karena itu beriman kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang hari ini kita imani. Besok langsung kita dapatkan. Tidak seperti itu saudara. Sama seperti Abraham. Imannya diuji oleh Tuhan. Saudara dan saya juga pasti akan diuji oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara perhatikan perjalanan kehidupan Abraham. Imannya itu bertumbuh loh saudara. Imannya itu bertumbuh loh. Pertama ketika dia dipanggil pertama kali oleh Tuhan di pasal 12 saudara. Kejadian pasal 12. Dia masih mengalami penundaan. Tapi di pasal 22 saudara. Ketika Tuhan suruh dia langsung melakukan saudara. Di pasal 12 dipanggil Tuhan. Dia ada janji dari Tuhan. Tapi di pasal 22 dia tidak ada janji. Tuhan tidak memberikan janji saudara. Bahkan janji yang dia peroleh di pasal 12. Mesti dia lepaskan dan korbankan untuk Tuhan saudara. Dia bertumbuh. Artinya apa? Benar. Motivasi dia ikut Tuhan. Itu murni benar. Oleh karena imannya kepada Tuhan saudara. Coba cek
kehidupan kita, kita ikut Tuhan. Motivasi kita apa, saudara? Saya hampir berapa bulan ini saya coba terus telusuri hati saya. Sebagai seorang gembala sidang, tentu kita hamba Tuhan kepingin gereja yang dipimpin, dipercaya oleh Tuhan pasti penuh. Betul ya? Makin bertambah, makin bertambah. Tapi lewat peristiwa COVID-19 ini sepertinya perlu dikikis lagi nih motivasi yang tidak benar nih. Kalau masih punya ambisi untuk bangun gedung yang besar, kalau benar-benar dari Tuhan sih oke. Maksudnya dengan audible ada peneguhan yang benar-benar 100%, is oke lah. Tapi kalau sekarang janganlah. Dulu masih punya ambisi seperti itu. Tapi sekarang enggak. Kita mulai ngecek, Tuhan, apa yang mesti hamba lakukan nih untuk semua jemaatmu. Karena saya telusuri yang ikut live streaming kita, ibadah di rumah, enggak sampai 30% dari jemaat yang hadir. Ibadah minggu khususnya. Kecuali di-sharekan banyak lah, itu pun kita tahu. Orang hampir sambil lalu kan gitu kan. Masuk jadi tayangan. Kalau Mesbah Fajar ya sekitar hampir 40 lah. Itu yang stay, itu yang sering ikut. Dan setiap hari hampir saya mengajarkan di situ. Ya. Karena itu saudara mesti bersyukur. Kalau ibadah hari Minggu, kita banyak mengajarkan, memberikan banyak waktu kepada saudara. Saya bisa khotbah 5 menit bisa, 10 menit bisa, setengah jam bisa, 2 jam juga bisa. Saya bisa menguraikan kepada saudara, ya, mengajarkan kepada saudara firman Tuhan, saudara. Tapi kita perlu uji motivasi kita mengikut Tuhan. Tentu saya percaya kalau saudara ingin menikah dengan seseorang, menghabiskan hidup saudara dengan dia, ya. Lalu dia berkata begini, yang aku menikah kamu karena saya melihat kamu punya harta yang banyak. Saya percaya ketika saudara mendengarkan pernyataan seperti itu keluar dari bibir orang yang akan saudara nikahi, saudara. Saya percaya saudara mungkin menimbang kembali, mempertimbang kembali apakah saudara akan menikah dengan orang itu. Sama seperti Tuhan. Saya berharap kita tidak memperalat Tuhan. Amin. Kalau kita ikut Tuhan, kita ikut sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar. Kalau dalam saat kita mungkin perlu pertolongan, nggak apa-apa minta pertolongan. Tapi bukan hanya saat itu aja kita datang kepada Dia. Tapi kita serius untuk membangun hubungan kita dengan Dia, saudara. Ya, Abraham motivasinya benar, saudara. Dia mengikut Tuhan. Dia pergi meninggalkan negerinya. Dia pergi meninggalkan sanak saudara-saudara. Dia berjalan mengikuti jalan Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan, saudara. Bukan supaya hartanya bertambah banyak. Dan dia menjadi sangat kaya, saudara. Tapi dia sadar dia hidup untuk Tuhan. Dan untuk tujuannya Tuhan, saudara. Dia mengikuti Tuhan yang hidup. Dia mengasihi Tuhan yang hidup. Dan dia beriman kepada Tuhan yang hidup, saudara. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau perintahkan aku pergi Tuhan. Karena aku mau mempermuliakan namamu. Meskipun kemungkinan saya akan mengalami kerugian demi kerugian. Saya akan menderita dan kehilangan banyak hal. Tapi ini jalan hidup saya Tuhan. Yakni menggenapi panggilanmu dalam hidup saya Tuhan. Ini orang yang bernama Abraham seperti ini, saudara. Meskipun kelihatannya sepertinya dia kehilangan banyak hal. Tapi karena dia mau berjalan-jalan Tuhan, maka dia menjadi orang yang penuh dengan sukacita, saudara. Sebab Abraham, ya bagi dia tidak ada sukacita yang paling besar selain menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia sudah kaya kok. Dan dia mau genapi panggilan Tuhan, itu yang membuat dia bersukacita. Itulah yang Yesus sampaikan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, saudara. Yohanes pasal 17. Dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, supaya sukacitaku itu penuh di dalam mereka. Dalam siapa? Di dalam murid-muridnya, orang-orang yang mau ikut Yesus. Saya percaya semua kita yang percaya kepada Yesus, kita juga ingin mengalami apa yang Yesus doakan.
Saudara bisa bayangkan ya, sukacita dari Kristus. Dan dikatakan sukacita itu penuh di dalam kita. Pertanyaannya bagaimana saudara saya bisa memiliki sukacita Kristus. Dan bukan hanya sekedar sukacita, tapi sukacita itu penuh di dalam kita saudara. Ayat 18 dari pasal 17 Yohanes ini dikatakan ini. Sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Seperti Abraham dipanggil, kemudian diutus untuk mengorbankan anaknya. Dia mengalami sukacita. Jadi kalau kita dipanggil, lalu kemudian kita diutus. Diutus untuk apa? Diutus seperti yang Yesus katakan. Dia mendoakan kita supaya saudara dan saya yang mengikuti dia bisa masuk dan terlibat sepenuhnya dalam rencana Allah. Sehingga kita bisa menggenapi semua panggilan Allah dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Dan saya mau katakan itulah sukacita yang paling besar. Berbahagialah saudara saya yang masuk dan terlibat 100% dalam rencana Tuhan. Bukan supaya agenda kita itu tercapai. Bukan supaya kita menjadi kaya, menjadi sukses saudara. Bukan juga menjadi nama kita menjadi terkenal. Bukan. Tapi supaya rencana Allah dan panggilan Allah tergenapi dengan sempurna buat hidup kita. Itulah sukacita yang sejati saudara. Orang seperti Abraham kelihatannya dia kehilangan banyak hal. Tapi dia adalah orang yang penuh dengan sukacita saudara. Mungkin dia dihina, mungkin dia dibully. Karena mungkin orang bertanya, siapa namamu? Abraham. Dari Abraham menjadi Abraham. Abraham itu artinya bapak orang terhormat. Abraham itu bapak banyak bangsa. Ya, ketika orang bertemu, ya orang berkata, namamu itu bapak segala bangsa. Sudah berapa anakmu? Gak punya. Loh, gak punya kok namanya Abraham. Siapa yang kasih nama kamu itu? Tuhan. Loh, kenapa Tuhan kasih nama Abraham sama kamu? Karena Tuhan sudah berjanji, saya akan menjadi bangsa yang besar. Apanya yang besar? Ya, anak aja nggak ada. Tuhanmu ada-ada aja, malu-maluin. Mungkin Abraham dipermalukan seperti itu. Tapi dia tidak peduli. Karena dia adalah orang yang beriman dan dia mengerjakan panggilannya di dalam Tuhan saudara. Saudara saya sebagai turunannya di dalam iman, di dalam Kristus Yesus saudara. Seringkali juga dalam kehidupan saudara saya juga sebagai orang percaya. Saudara saya terkadang harus mengalami direndahkan orang. Betul ya? Dipandang orang sebelah mata, diejek, dibully. Tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil saudara saya. Amin? Iya. Yesus berkata berbahagialah kamu jika karena aku kamu itu dicela. Dianiaya, difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Berbahagialah orang yang seperti Abraham. Yang mau menjalankan kehendak Tuhan. Sekalipun dia dicela, difitnah. Dan hidupnya itu penuh dengan pergumulan. Tapi dia jalani dengan sukacita dalam Tuhan saudara. Jadi Abraham itu betul-betul dia mengikuti Tuhan bukan karena dia mau cari nama. Seperti orang-orang Babel saudara, menara Babel. Dia bukan ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri saudara. Tapi dia sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk menjalankan panggilan Tuhan saudara. Saya berharap saudara sebagai keturunan Abraham. Di dalam iman kita, di dalam Kristus Yesus kita sudah bisa mengikuti teladan dari orang bernama Abraham ini saudara. Amin. Haleluya. Tapi yang terakhir saudara, karena waktulah saya harus selesaikan itu. Ya, saya mau ngajak saudara melihat proses Abraham itu masuk ke tanah Kanaan saudara. Nah, waktu Tuhan menyuruh Abraham masuk ke tanah Kanaan saudara, Tuhan kan tadi nggak menunjukkan spesifik lokasinya ada di mana, betul ya? Enggak kan? Iya. Ya. Dan itu nggak pernah dicatat, nggak pernah diberitahu oleh Tuhan, saudara. Tapi kitab Ibrani tadi pasal 11 ayat 8 saudara menjelaskan bahwa Abraham hanya taat aja. Dia pergi, dia melakukan seperti yang difirmankan Allah kepadanya, walaupun dia tidak tahu tempatnya di mana.
Ini kalau bukan dengan motivasi yang benar, bukan karena ketaatan yang penuh saudara, nggak gampang dijalankan. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Kalau misalnya saudara disuruh pergi ke sebuah tempat atau diutus oleh perusahaan atau oleh siapapun saudara, ke sebuah daerah yang saudara tidak tahu persis lokasinya, maka saya percaya saudara akan berusaha untuk mencari tahu. Betul ya? Minimal saudara pakai Google Map atau Waze, ya kan? Nah sekarang kita ini ada sudah di dunia modern saudara. Semua kehidupan kita bisa kita ketahui, terlacak. Apa dan di mana saudara hari ini orang bisa tahu. Betul ya? Lewat handphone saudara itu. Kalau saudara aktifkan itu bisa ketahuan saudara. Ya. Atau saudara mau pergi ke sebuah tempat, ya, saudara bisa merencanakan jauh hari. Misalnya liburan. Mau nginap di mana, di hotel apa? Bintang 5 kan sampai bintang 7? Ya kan? Mau ada kolam renangnya atau ada fasilitas apa saja saudara. Mau makan apa? Sampai saudara bisa tahu perkiraan cuaca di hari itu seperti apa. Sudah ketahuan saudara. Ya, semua bisa direncanakan. Ini kalau ini nggak bisa, maka saudara bisa ambil alternatif yang lainnya saudara. Sehingga saudara bisa menyiapkan semua planning yang ada, mulai dari plan A, plan B, plan C sampai plan Z. Hari-hari ini saya banyak planning saudara. Cuma tidak bisa dieksekusi. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan tentang pelayanan, ya, tentang kehidupan, ya. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, apalagi kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, seringkali kasusnya itu seperti Abraham. Di mana Tuhan itu tidak langsung tunjukkan ini loh persis seperti ini, tidak. Tapi Tuhan itu bukakan step by step. Waktu Tuhan suruh pergi ya ke Kanaan, dia nggak langsung ngomong dari awal sampai akhir loh. Kanaan seperti apa? Ya, kalau kamu sudah sampai di sini Abraham ya, nanti kamu harus lakukan ini. Dan kalau ini gagal, maka ada plan yang kedua. Enggak demikian saudara. Tapi Tuhan menuntun dia, ya, step by step. Demikian juga saudara saya. Tuhan menuntun saudara saya step by step. Bahkan kadang-kadang enggak jelas apa yang Tuhan kehendaki. Dan kadang-kadang saudara, ada saatnya sepertinya Tuhan itu diam, enggak menjawab. Pernah ngalami enggak saudara? Pernah ngalami enggak? Saya sudah beberapa kali saudara. Kadang dia diam, dia nggak ngomong. Dia biarkan itu terjadi, sepertinya. Coba kalau saudara perhatikan kasusnya Abraham ya. Nanti pulang baca pasal 15 saudara. Ketika Abraham berkata kepada Tuhan. Kan di ayat pertama Tuhan berkata, Abraham tenang, dia pisah dengan Lot kan. Tenang Abraham, upahmu itu besar. Dipisah dengan Lot ketika dia mengalahkan, Lot masih tidak mau menyatu dengan dia. Ya kan? Sebelum di pasal 14 dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Seperti itu. Dia gak mau terima harta pemberian dari Raja Sodom saudara. Lalu pasal 15 ayat pertama Tuhan berkata, tenang Abraham, upahmu itu besar. Di ayat kedua dia gumul dengan Tuhan. Tuhan katanya upahku itu sangat besar. Katanya aku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kenapa sampai sekarang aku gak punya anak? Nanti yang mewarisi rumahku itu Eliezer, orang Damsi itu. Apa reaksi Tuhan? Tuhan diam, Tuhan tidak jawab saudara. Kenapa Bapak berkata Tuhan diam, Tuhan tidak jawab? Betul. Kalau saudara perhatikan di ayat ketiga, Alkitab menjelaskan. Berkatalah Abraham lagi. Artinya apa? Waktu dia ngomong, diam kan? Dia ngomong lagi. Berarti indikasinya ada jeda. Awalnya Tuhan sudah janji dan ngomong sama dia. Tapi belum terjadi. Abraham keluarkan unek-uneknya. Dan Tuhan tidak jawab. Tuhan hanya diam saudara seperti itu. Lalu yang kedua. Dia berkata. Kalau engkau tidak memberikan kepadaku keturunan.
nanti seorang hamba lain, dia tidak menunjukkan Eliezer lagi, tapi hamba lain akan menjadi ahli warisku. Lalu kemudian baru Tuhan menjawab, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Baru spesifik sekarang, anak kandungmu, saudara. Di pasal 12 itu enggak spesifik, makanya dia mau jadikan, ini penafsiran, dia mau jadikan Lot itu sebagai pewarisnya. Begitu Lot pisah, dia mau jadikan pembantunya itu, Eliezer, menjadi pewarisnya, saudara. Kenapa yang pertama itu ada jeda dan Tuhan tidak jawab? Karena memang belum waktunya Tuhan menjawab. Berarti Tuhan tidak membukakan semuanya secara terang benderang dari awal sampai akhir. Tapi dia menuntun step by step. Demikian juga dengan saudara saya. Untuk apa? Supaya saudara saya bisa bergantung kepadanya. Kalau dia beritahukan semuanya dari awal sampai akhir, saudara, maka kecenderungan hidup kita, hati kita akan menjadi sombong. Sebab kita sudah tidak merasa perlu Tuhan lagi. Karena sudah tahu. Betul gak? Iya. Coba kalau sudah baca ya di Keluaran pasal 23 ayat 29. Ketika Tuhan menuntut orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia mengatakan begini. Aku tidak akan menghalau musuh-musuhmu itu sekaligus. Aku tidak akan memberikan kemenangan kepadamu dalam setahun sekaligus. Supaya apa? Supaya negeri ini yang begitu luas tidak menjadi sepi. Kenapa? Kalau nanti musuh-musuh sekaligus dikalahkan, nanti banyak binatang-binatang liar akan beranak pinak di sana. Lebih banyak daripada pendudukmu. Nanti mereka bisa menghabisimu. Tapi aku akan memberikan kemenangan sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau musuhmu itu sedikit demi sedikit. Dan akan memberikan kemenangan tahap demi tahap, saudara. Jadi Tuhan itu terkadang dia tidak memberikan kita peta keseluruhan hidup kita, saudara. Atau menjelaskan kondisi yang akan kita alami dari awal sampai akhir seperti apa. Tapi dia menuntun kita step by step. Kita tidak bisa memprediksi rencana ke depan seperti apa. Kalau kita lakukan seperti ini hasilnya seperti apa. Kalau kita lakukan itu hasilnya seperti apa. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu, saudara. Beberapa saudara kan mungkin sudah mencoba berdoa. Sudah berdoa, berpuasa. Sudah melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Tapi sepertinya belum terlihat dengan jelas apa yang saudara doakan itu. Dan sepertinya Tuhan hanya berdiam diri dan tidak menjawab, saudara. Betul ya? Halo? Tuhan, suamiku seperti apa nanti ya? Gak ada yang tahu. Istriku akan seperti apa? Usahaku akan seperti apa? Pelayananku seperti apa? Gak ada yang tahu, saudara. Tujuan itu apa? Supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepadanya hari demi hari, saudara. Tapi ingat baik-baik, sekalipun kita gak tahu dan dia mungkin kelihatannya tidak menjawab, dengarkan baik-baik. Bukan berarti dia berdiam diri ya. Bukan berarti dia cuek ya. Bukan berarti dia tidak memperhatikan kita ya. Dia terus berkarya. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia terus merajut kehidupan saudara dan saya. Amin. Sama seperti sebuah puzzle. Tahu puzzle? Kita kan banyak melihat kosongnya kan. Bingung kita susunin di mana gitu kan. Tapi Tuhan sudah lihat keseluruhannya. Nanti ya Tuhan. Ini dalam benarnya Tuhan. Kita gak tahu. Kalau dia lewati di situ ya nanti ya tuntun. Dia akan ketemu musuh. Nah musuh itu memang sengaja aku izinkan supaya dia menjadi orang kuat. Aku izinkan masalah itu supaya dia menjadi orang yang hebat. Aku mengizinkan semuanya itu supaya dia bisa menjadi orang yang mengeluarkan potensi yang ada dalam kehidupannya. Tapi kalau kita kan enggak lihat keadaan ada, aduh kesal, marah, sungut-sungut kan gitu kan. Tapi Tuhan sudah lihat keseluruhannya. Dia sedang menyusun pasal kehidupan kita. Dan dia sedang merajut kehidupan saudara dan saya. Bagian saudara dan saya terus bergantung hari demi hari kepadanya, saudara. Setiap waktu. Terus membangun relasi kita dengan dia. Terus percaya kepadanya. Amin. Terus mempelajari apa yang menjadi kehendaknya, saudara. Terus mencari apa yang dia senangi.
Dan teruslah setia dengan dia saudara. Abraham, dia orang yang bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara baca kisahnya. Sampai akhir hidupnya, dia tidak mendapatkan loh negeri itu. Dia tidak melihat menjadi satu bangsa yang besar, dia gak melihat. Tapi imannya sudah melihat jauh ke depan. Dia melihat sebuah negeri yang memang dibangun oleh Kristus untuk dia, saudara. Dan dia adalah orang yang berani meninggalkan tempat yang nyaman. Dan dia tidak pernah membiarkan kenyamanan atau keamanan menjadi ilah yang baru atau berhala yang baru dalam kehidupannya, saudara. Ketika panggilan Tuhan datang, dia selalu mentaatinya, saudara. Dan saudara harus menyadari, terkadang panggilan Tuhan datang dalam kehidupan kita, itu bisa menyerupai disturb, gangguan. Saya ngajar kepada para full time yang setiap hari ikut Mesbah Fajar melayani bersama-sama. Selama ini mungkin kalau hari Senin kan libur gereja, bisa tidur sampai siang kadang. Tapi Tuhan sedang membawa kita kepada jalannya ini. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Lewat Mesbah Fajar, ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Ya, kemarin diceritakan, dia bukan jemaat kita. Tapi karena dia mau ikut Mesbah Fajar kita, dia bangun pagi-pagi, saudara. Begitu dia bangun, dapurnya itu sudah banyak asap. Ternyata malam itu dia lupa atau siapa yang masak sampai subuh, saudara. Kalau dia tidak bangun mungkin nggak tahu apa yang terjadi, mungkin kebakaran. Tapi karena hanya mau ikut Mesbah Fajar, Tuhan menolong dia. Luput dari musibah kebakaran rumahnya, saudara. Tapi itu awalnya mungkin mengganggu hidupnya. Tidurnya kan enak kan? Iya. Jam 3, jam 4 tuh enak tidur, saudara. Tapi sekarang saya sama istri minimal jam 3, jam 4 sudah bangun. Sudah otomatis, saudara. Ya. Ingat sekali lagi, panggilan Tuhan di dalam hidup kita kadang-kadang sepertinya disturb, mengganggu sesuatu dalam hidup kita, saudara. Ketika Tuhan memanggil kita, seolah-olah semua rencana yang sudah kita susun itu bisa jadi hancur berantakan, saudara. Seperti semua yang kita sudah atur dengan baik, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan memanggil kita, itu bisa ganggu semua yang kita susun itu. Kita seperti dipaksa untuk meninggalkan semuanya itu, saudara. Beberapa saudara juga seperti itu sedang mengalami hari-hari ini. Saudara sepertinya dipaksa untuk berhenti keluar dari kondisi saudara yang sekarang ini. Entah itu dari pekerjaan saudara, entah itu dari hubungan saudara yang mungkin selama ini tersembunyi, orang lain tidak tahu, saudara. Yang saudara menikmati, dan itu dosa, saudara. Tuhan sedang memanggil saudara. Dia sedang mengganggu kenyamanan saudara. Karena memang panggilan Tuhan kadang datang seperti gangguan, saudara. Ada orang dipanggil keluar dari pergaulan teman-temannya yang lama. Dia dipaksa untuk bisa membangun sebuah relasi yang baru dengan orang-orang yang baru. Satu kali seorang anak muda ketika dipanggil Tuhan, dia harus meninggalkan geng lamanya, saudara. Ketika dia bertobat, dia bingung. Apa yang mesti dia lakukan? Dia harus memulai sesuatu yang baru. Ya karena panggilan Tuhan datang dalam kehidupannya. Dia seolah ada diganggu, didisturb, saudara. Ya bagi kehidupannya. Dia merasa sudah tidak bisa nyaman lagi hidup dengan tinggal bersama dengan geng lamanya. Dia merasa dia harus keluar dari geng lamanya. Ada yang seperti itu kan? Iya, dulu kan sering minum-minum. Begitu bertobat sungguh-sungguh, iya gak baik, ya benar, ya gak benar nih. Tinggalkan, kan gak enak jadinya. Betul ya? Halo? Iya, saya dulu punya geng motor. Saya pakai RGR. Dari geng saya yang paling gagah itu ya motor saya lah tanda petik. Kayak yang lain pakai RX King, ya Honda berapa itu, Honda Astrea, punya saya RGR, saudara. Ya kan, keren sekali waktu itu, zaman 150 cc kan,
warna merah, pink merah. Saya kasih gambar balap-balapan punya seperti itu, tulisan-tulisan itu saudara. Wah, luar biasa. Tapi begitu bertobat, lahir baru, aduh, nggak enak lagi sama mereka ya. Bukan benci mereka, tapi nggak enak rasanya. Mau tidak mau harus memilih untuk meninggalkan mereka dan beralih kepada komunitas yang baru, saudara. Saudara, Abraham dipanggil Tuhan. Waktu dia panggil itu seperti sebuah gangguan, saudara. Kenapa? Karena dia harus terpisah dari keluarganya, dari lingkungannya, saudara. Seringkali panggilan Tuhan kehidupan saudara dan saya, maka kita harus memisahkan diri kita dari bagian tertentu yang sudah menyatu dengan hidup kita bertahun-tahun, saudara, sebelumnya. Tapi kalau kita tidak melepaskan itu, saudara, itu bisa menghalangi panggilan kita. Bisa mengganggu, merusak panggilan kita dalam Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, ada banyak hal yang harus kita mesti tinggalkan kalau kita sungguh-sungguh ingin ikut jalannya Tuhan, saudara. Ada hal yang harus kita pisahkan dari hidup kita, saudara. Ada hal yang harus kita katakan dengan tegas, no. Dan itu gak gampang. Itu pasti mengganggu perasaan kita, kenyamanan kita, saudara. Tapi kalau kita tidak meninggalkan itu, melepaskan itu, saudara, maka panggilan Tuhan dalam hidup kita akan terganggu. Tapi bukan berarti kalau gitu, Pak, saya memisahkan diri teman-teman saya semuanya. Lalu saudara meninggalkan dunia ini, saudara pergi ke gunung bertapa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, saudara. Tidak, Alkitab tidak mengajar begitu. Alkitab mengajarkan kita dipanggil. Dipanggil dulu keluar, lalu kemudian kita diproses, lalu kemudian kita dilengkapi, lalu kemudian kita diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang sudah lama bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik, mestinya Anda bukan hanya sedang dipanggil lagi, tapi Anda harusnya sudah masuk ke fase diutus. Anda harus menjadi kesaksian bagi keluargamu. Anda harus bisa menjadi berkat bagi keluargamu. Anda harus bisa menjadi berkat bagi lingkunganmu, bagi teman-teman. Sudah waktunya. Kalau Anda sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi kalau Anda sudah bertahun-tahun masih hidup seperti itu, saya mau katakan Anda tidak bertumbuh. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Kalau hidupmu tidak ada perubahan, mestinya Anda sudah bisa menjadi contoh untuk orang-orang bisa melihat hidupmu. Bahwa Anda adalah keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus. Orang ini berkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah perjalanan kehidupan panggilan Abraham. Saudara harus jalankan itu. Apapun itu profesi saudara, saya percaya saudara pasti dipimpin seperti apa yang Tuhan mau. Amin.